Maka di dalam meditasi orang harus rileks. Rileksnya. Rileks. Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Hanya seperti itu. Adapun efek dari hasil karena rileks tersebut, Anda bisa mencipta atau melihat sesuatu, itu tergantung kerilekan sampean. Tingkat mengkosongkan dirinya seberapa kesadaran itu. Lah, sang jin dengan sang malaikat, kenapa dia tidak tahu? Bahkan malaikat itu tidak tahu. Kenapa Gusti Allah kok nggawe khalifah? Mau aku iki luwih kuat. Iki aku luwih hebat. Iki sang jin, sang iblis itu. Tapi kalau yang malaikat, kenapa Adam dibikin khalifah padahal aku adalah orang makhluk yang selalu bertasbih. Saya adalah makhluk yang mensucikan Allah dan selalu memuji kepada Allah. Memuji dan mensucikan. Kok ora aku? Jawabannya Gusti Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Dawuh sapa Gusti Allah, ini sedaya ingsun Allah. A'lamu iku luwih ngerti ma ing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira. Setan iblis niku wae. Jin apa malaikat. Ketidaktahuan malaikat karena dia terdiri dari satu unsur. Jadi malaikat munkar nakir itu gak ngerti dia mencatat kaya rokib ate. Karena ibarat mesin hardware dan softwarenya tidak terisi aplikasi tulisannya udah ngerti. Sampai niku nulis kok nganggo aplikasi ora keyboard kan ndak iso ada sono. Nah itu menulisnya seperti itu. Nah, makanya nek cara wong nok komputer, oh iki aplikasi ini kanggo apa menulis, kan begitu. Apakah office, apakah apa gitu kan. Nah malaikat juga seperti itu sebenarnya memahami tentang cahaya. Nah sedangkan manusia selain dari 4 anasir, ada keistimewaan lagi manusia itu 3 jeruan. 2 hati. Nek jerone ati ana perasaan, ana rasa, ana rabbaniyah. Ana kalbu. Iku jadi dilengkapi karo akal. Iku dilengkapi nih karo jiwa. Jadi 4 tambah 3 ana pira? 7 lapisan itu. Jadi manusia itu dirangkep-rangkepi sampai 7 di dalam kerohaniannya. Itu manusia. Hebatnya manusia di situ. Nah, malaikat nggak ngerti karena malaikat tuh gak diwei akal. Gue ngerti software apa ya akal ora. Dia adalah aplikasi. Bukan akal, aplikasi. Bersifat pasif kan. Nek kue download lagu Itje Tresnawati mbok setel bolak-balik ya tetep Itje Tresnawati. Begitu iku cara lagu iku dangdut, mbok nganti teter flash diskmu tetep metune dangdut. Itu seperti itu cara pemahamannya. Gitu loh. Ini nek manusia gak kadang metu akale, kadang perasaane, kadang itu lengkap. Software dan aplikasinya dan manusia bisa mendownload di situ. Prosesornya manusia gede. Yang namanya kolbu, yang namanya akal gitu. Itu alat-alat mendownload. Tapi nek setan jin ora. Dia tidak mendownload. Dia hanya copy paste. Endi sing ora dicipta,
ora wae jeneng karo Adam. Setan gak ngerti. Setan niku nun sewu ngimbo-imbo wong salat karena manusia ana sing salat. Jin iki. Umpamane ngalam donya iki gak ana perintah salat, ya jin gak iso nggodho. Salat iki apa gak ngerti. Ngono lho. Jadi apa yang dilakukan jin sesungguhnya itu adalah niru, tidak asli. Makanya gak ono jin Islam, gak ono. Karena dia hanya bersifat mengikuti tapi tidak memahami. Jadi jin sholat ini aslinya tidak iso, nek gerakannya iso. Gerakannya iso. Ngono lho. Tapi memahami nginceng-nginceng jerone lafat gak iso. Kejaba wana setan sing teko manusa iku iso nirokno. Iso nirokno. Nirokno ae ketika ada lafat-lafat tertentu yang mbake mboten saged. Ngaten lho. Niku wanas niku pinter. Pinter tapi mangkono akal, ora mangkono pikiran. Dia benar alam dunia pikirannya apa? Dia menggunakan akal apa menggunakan pikiran? Kalau dia menggunakan pikiran sulit untuk masuk surga. Meskipun wong iku ahli maca Quran, tapi dia hanya patak warak disebut. Patak warak. Tapi kalau menggunakan akal, akal itu Ahmad, akal itu sifat Nur Muhammad, sifat terpuji. Jadi dalam membaca Al-Quran itu dia bentuk syukur. Kalau akal. Kalau pikiran enggak. Lalu pikiran ini adalah berdagang. Di pikiran itu selalu berdagang. Pikiran itu ada udang di balik batu. Cara wong ada udang di balik batu. Tapi kalau akal itu manusia diberi akal tujuannya adalah untuk mengenal Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk melayani Allah. Itu akal. Nah pikiran beda. Pikiran karena pikiran ini kalau dikuasai dengan nafsu itu ya anak-anak, angta-angta, kue-kue, aku-aku. Tapi ketika pikiran ini dikuasai oleh akal, ini masih sosial, akhlak terpuji masih. Jadi, lah setan niku mau duwe pikiran, ning dikuasai nafsu. Nah, ngaten ta? Nah, iki setan bagiannya mau ngono setan kuwi isone mau pikiran dikuasai nafsu. Nek manusa duwe akal, pikiran dikuasai akal, isi HP dikendalikan oleh akalnya. Sifat terpujinya itu mau jadi pikirannya HP. Tapi kalau setan pikiran dikuasai nafsu gak bakalan HP. Makanya setan ku gak duwe pikiran HP gak duwe. Pikirannya elek terus ngono. Karena apa? Meskipun dia ngembo-embo sholat, ngibadah dan lain sebagainya, ada udang di balik batu, tujuannya tetap elek. Mergo pikiran dikuasai nafsu. Terus pokoknya anggar setan yo pikiran dikuasai nafsu setan. Nek harut marut iku pikiran sing dua kuasai akal, tapi manggon nur. Ana nure iki. Ora dikuasai nure ning ndek aja duwe pikiran niku mau naluri namanya. Naluri nur. Iku ini malaikat itu beda-beda. Ono yo malaikat sing gak stabil lho wonten. Nah, iki termasuk ning Quran iki malaikat sing gak stabil itu. Nek kono ora dijenakno Jibril apa Mikail apa Israfil apa Izrail apa Mungkar apa Nakir apa Ridwan apa Malik boten. Hanya disebut malaikat. Jadi wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ku malaikat dikandani. Bareng dikandani ku usul yang jarane wong. Aku usul aku iku Gusti Allah ndadekno
Adam udah di khalifah bumi, sing Adam iku apa gawe kerusakan, Adam iku mengalirkan darah saling membunuh, mengalirkan darah. Wong aku iki sing kulino bertasbih, aku kulino muji maring pangeran, aku kulino nyucekno asmane Gusti Allah. Lah kok ragu? Iki berarti apa sifat apa ini? Iri. Sifat iri itu, sifat iri itu bibit. Wong iri engko sesuk dengki, wong dengki sesuk hasud, wong hasud sesuk takabur. Makanya diarani sampai saiki ono Harut Marut, ini peristiwa itu. Meskipun Harut Marut itu bangsa malaikat. Ning dia enggak stabil karena dia belo iblis. Makanya qala inni a'lamu ma la ta'lam. Gusti Allah dawuh ora ngerti. Nek sedune ingsun Allah iku dawuh. Dawuh Gusti Allah a'lamu ma la ta'lam. Kowe ora ngerti apa sing tak gawe, sing tak ngerteni. Sing tak ngerteni aku kowe gak ngerti. Jadi malaikat itu enggak tahu ruh karena dia tidak mengandung roh. Dia tidak tahu, melihat di dalam Adam itu ada apa, dia tidak tahu. Karena dia sang setan ini terbuat dari api, begitu ada cahaya maka apinya redup, tidak bisa menembus. Dan cahaya itu tidak bisa dibakar oleh api. Tidak akan panas, gue ke senter, mbok obong ora bakal panas. Ora kok senter diobong terus dilehno dadi panas ndak bisa, itu cahaya. Nah, seperti itu. Makanya bedakno malaikat itu sebenarnya ada beberapa malaikat yang malaikat itu muncul daripada kebiasaan. Kamu baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran, seberapa keyakinanmu pada Al-Quran, maka sang malaikat akan mengikuti. Makanya yang disebut malaikah itu malak. Malak itu sungguh-sungguh jadinya. Nemen-nemeni. Tekad yang kuat itu malak. Maka ketika membaca Al-Quran, khol kondisi rohaninya. Jadi ada sebuah ayat misalnya kondisi rohani kadang diulang-ulang kan. Ada orang yang wirid berulang-ulang. Itu kondisi rohani, khol. Jadi malak itu apa ya, nemen-nemeni ya kan. Nemen-nemeni. Cara wong iku kuat, keinginan yang kuat, keinginan yang kuat. Jadi malak itu keinginan yang kuat aslinya. Jadi orang yang punya keinginan yang kuat terus sampai orang itu wiridan itu ya benar-benar iman kepada Allah bahwa ayat ini adalah mukjizat. Kalamullah itu mukjizat. Dan mukjizat itu akan menempel pada jiwa manusia bukan hanya sekedar wirid, enggak. Tapi akhlak, kemuliaan. Ketika antara wirid dengan akhlak itu sinkron, otomatis menempel dengan sendirinya. Jadi bukan hanya di wirid toh. Wa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mbok kowe sampean demime ora ana sing melekatno enggak bisa. Ada namanya nek cara ngomong ijazah. Nek cara sebenarnya ndak ijazah pun bisa. Asal jenengan bisa mengakhlakkan apa itu qul huwallahu ahad. Nah itu tafakur, dirasakan gitu. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mati nyari referensi ke ayat-ayat yang lain agar untuk memahami petunjuk itu. Itu untuk memahami nur Quran.
Jadi nanti surat Ikhlas itu akan ketemu dengan ayat-ayat pencarian namanya. Misalnya Allahu nurus samawati wal misalnya ada lagi Allahul ladzi la hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Ini dalam ayat kursi kan. Nah, itu referensi untuk memahami surat Ikhlas. Dan berkaitan itu. Kok mencolot ya? Lah memang dikumpulkan dulu Al-Qur'an itu. Nek carane Qur'an iku mbok urutno ya kudune surat pertama gak Fatihah, gak Al-Baqarah, kudune surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan begitu harusnya. Kenapa tidak? Karena ini dikumpulkan gitu loh. Oh ini surat Al-Baqarah, oh ini Makkiyah, ini dikumpulkan gitu loh. Makanya ini nanti berkaitan dengan penataan itu. Jadi petunjuk-petunjuk itu disinkronkan, diurut ke. Jadi aslinya ya ora kok pertama Kanjeng Nabi untuk surat Al-Baqarah enggak. Betul, mesti ala-alakan gitu kan. Tapi kenyataan nih ala-alak malah nak jus telung buluh. Nah, gitu. Wis nak mburi ora mburi pol kan begitu. Nah, ini berdasarkan penataan. Nah, itu sehingga hal-hal seperti itu proses daripada pemahaman dan penalarannya seperti itu. Jadi non sewu tadi Mas Gus Ali mengatakan bahwa jin itu bertengkar dan lain sebagainya sebelum Adam dibikinkan. Kemudian iblis turun gitu kan. Malaikat turun kan gitu. Malaikat turun. Ini gini, kenapa jin itu bertengkar? Karena satu unsur api, karakternya ngono kuwi. Api gak bertengkar. Saling menjilat mesti. Karakter lho, kowe nek ngobong laran piye? Lah tukaran asline. Tukaran iki. Ya di situ cahayanya api itu panas juga. Maka dilerem sing iso mateni ya cahaya. Nun sewu nek kowe bengi obong-obong piye? Ketok ya cuwilik nang kono lho. Jarak iku 100 meter jenengan ngonek ces 100 meter. Nek bengi peteng dedet nang lapangan. Sampai nak gulpal lor kana gulpal kidul ana ngonek ces ketok. Nek rino. Ngono lho maksudnya. Nek rino iku ana ngonek rek ora pati ketara. Nah itu karena ada cahaya. Cahaya itu bisa menyirnakan sebuah api hilang. Nah itu kelasnya ngono dhewe kalau dengan nurullah beda. Nur ala nur itu beda. Memang benar-benar hilang. Ini kiamat itu wis ra ono. Ya seperti itu. Jadi tugas kita sebagai manusia agar stabil. Itu dalam pendidikan Al-Aqsa merubah api menjadi cahaya. Jadilah rubahlah api menjadi cahaya. Di situ seperti simbol matahari. Matahari itu berpanas. Tapi kalau sudah dirubah menjadi cahaya, itu bisa bermanfaat. Jadilah kamu melihat matahari. Matahari itu selalu ikhlas. Tidak pernah minta balasan. Sang Surya itu. Sang Surya itu ikhlas. Bu ikhlasnya kayak ngono kuwi. Tanpa biye-biye. Juga sang matahari ini juga ada konsekuensinya apabila kita itu merusak alam. Dia juga akan ikut cahayanya akan menjadi panas. Nah, di situ nanti wah ini tekan jeru dan tekan kono kuwi. Anasirnya itu dari matahari. Jadi anasir orang yang sebenarnya yang dari api itu dari matahari, bukan dari magma, tapi dari matahari. Orang tanpa matahari nggak hidup, layu dia. Jadi tanpa matahari ya layu,
begitu terlalu banyak matahari yang overload, ya layu. Nah, itu seperti itu, harus keseimbangan seperti itu. Nah, makanya di sini ketika Nun Sewu dulu setan itu kelihatan, tapi antar setan. Kenapa? Karena dunianya manusia belum ada. Ya. Jadi di sini dibuat itu loh. Jadi setan deben itu nyoto kan, ketok kan. Karena durung ana manusia. Dene alam jin. Era, wong jin mbek jin ya ketok. Paham ya? Nah, karena ditafsiri seperti itu pembicaraannya. Kalau orang bisa melihat jin, orang itu harus bercahaya. Jadi orang bisa melihat jin dengan syarat orang itu menyatu dengan nur. Yang bisa melihat itu nurnya. Ora wonge, nur. Cahaya. Nah, cahaya di atas cahaya maka bisa melihat setan dan bisa melihat malaikat. Iku nur ala nur. Makanya di situ yang namanya nurullah itu nafas. Nafas itu cahaya. Ketika nafas ini menyatukan pada kelistrikan pada tubuh Anda yang dinamakan akal, maka ada tambahan daripada cahaya. Lagi ditambah dengan cahaya jiwa yang namanya makan kawruh. Al ilmu nurun. Ilmu juga cahaya. Maka cahaya di atas cahaya. Cahaya jiwa dengan cahaya nur. Nur insan dengan nurullah, tinggi nurullah. Kalau cahaya jiwa namanya insan. Nur insan. Di sini ada Nur Muhammad, ada nurullah. Ketiga-tiganya apabila dipadukan menjadi satu dalam satu nafasmu, itu kamu bisa memahami. Kamu bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Kamu bisa berkomunikasi dengan bangsa malaikat. Dan jin pada malaikat itu awal yang kamu bicara adalah pada dirimu dulu. Pada dirimu dulu. Memahami. Kalau kamu melihat kepada orang lain nanti. Karena itu hijab. Saya melihat jin seseorang apabila saya tidak stabil. Kesadaran saya itu menjadi hijab, menjadi kotor jiwa saya. Terus menjustis. Wong iku ngene, wong iku ngene, wong iku ngene lah itu. Itu terperangkap. Kamu secara tidak sadar malah kamu menjadi golongannya. Jadi yang berhati-hati dalam spiritual seperti itu. Karena kamu menjustis itu loh pancingannya. Dia mau menampakkan diri tapi kamu menjustis. Maka harus kesadaran dulu antara nur insan, nur Muhammad, nurullah. Itu satukan dalam nafasmu. Dalam tarikan nafasmu, tahan kesadaran itu tadi, hembuskan. Maka hembuskan lebih pelan. Tariknya pelan, tahan, hembuskannya lebih pelan. Kalau kita menarik 4 detik, tahannya harus 7 detik, keluarnya 9 detik. Itu analisis. Artinya kira-kira. Tadi nanti dibikin bahwa kamu tarik, tahan. Menuju yang penting kesadaranmu. Jangan hanya narik, terus kemudian tidak masuk pada kesadaran. Karena kamu menyatukan sebuah cahaya. Jadi orang itu kalau kehilangan akalnya, kehilangan nur Muhammadnya, akal, dia tidak bisa merasakan. Dia masuk pada alam lain. Orang mati suri itu. Orang mati suri. Dia masih hidup, jantungnya masih berdetak, tapi dia keluar mati suri. Itu karena akalnya berhenti.
jiwanya juga berhenti. Jiwanya. Jadi berhenti dalam tubuhnya tapi keluar. Maka akal tidak dilepas karena akal ini adalah untuk menganalisa. Menganalisa. Tahu buruk, tidak, keras, tidak, kan gitu. Nah, itu. Maka tiga-tiganya rasamu, akalmu, jiwamu satukan. Setelah kau satukan terjadilah aku rahasiamu dan engkau rahasiaku. Semuanya bisa melihat. Jadi jiwa melihat dengan nurnya, akal juga melihat dengan nurnya, nafas juga melihat dengan nurnya. Ini tak sebut alamate. Tapi kalau tidak saya sebut alamate, tak sebut sebuah energinya. Nurullah melihat, Nur Muhammad juga melihat, Nur Insan juga melihat. Kumpul jadi satu kekasih, Abdun. Itu Sultan itu bisa keluar dan bisa melihat. Gitu loh. Jadi ini karena di malam Selasa kan nanti ada acara khalwah. Jadi untuk walaupun ini ada konteksnya keluar sedikit daripada pelajaran di malam hari ini karena ini menerangkan tentang Allah berkata kepada malaikat, matur dikandani malaikat ini. Gusti Allah harap gawe menungso tak dadekno khalifah bumi. Sehingga karena malaikat ini jenis malaikat yang tidak stabil, maka dia protes. Ya protesnya gini ku qalu ada ja'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa sing digawe kok dadi khalifah bumi kok menungso? Sing membuat kerusakan, sing mengalirkan darah. Dia tidak tahu bahwa manusia itu diberi nafsu alwamah dan nafsu amarah punya lengkap. Ya. Seandainya manusia orang digawe ngono dadi malaikat kabeh terus piye yo ora ana aturan fikih. Kang ali ngaji ra kanggo. Mulane Gusti Allah iku gawe manusia dikai akal, dikai ati, terbuat dari anasir 4 lebih lengkap. Itu kecerdasan. Bisa merespon, bener loh, dengan macam-macam. Makanya wong pinter niku beda-beda. Wong pinter. Wong cerdas beda-beda lagi. Anda kecerdasan, kalau berbicara pinter itu pendidikan akademisi. Tapi kalau berbicara cerdas itu skill. Kamu tahu enggak kecerdasannya ikan? Kecerdasannya ikan itu berenang bukan kepandaian. Kecerdasan itu. Ikan itu cerdasnya ketika berenang. Kera cerdasnya ketika manjat. Alami enggak itu? Alami. Maka kecerdasan tidak dibuat-buat. Kecerdasan memang dari alam kandungan. Bocah lahir itu nek wis muni cerdas ya cerdas. Wis pokoke bocah ora cerdas mbok didikno kaya apa belek. Karena di situ tidak ada kecerdasan, adanya kepandaian. Wis pokoke kecerdasan mbek kepandaian ku beda. Umpamane contoh Mbah Amin Rais kecerdasan. Apa kepandaian? Kepandaian mesti gue jawab. Nah, bener, kepandaian bukan kecerdasan. Gitu. Karena orang yang cerdas itu tidak protes. Orang cerdas itu tidak mudah protes. Wong sing protes iku wong sing pinter. Ning tidak mengalami. Jadi nek ana wong protes Jokowi dadi presiden diprotes ada bengi ora tau dadi presiden. Ora tahu gitu. Kecerdasan itu nun sewu tidak pernah protes biasanya. Kalau kepandaian itu protes.
Terus pokoknya nek ora cocok karo kitabe, nah itu protes deh. Tapi kalau kecerdasan, enggak. Orang cerdas itu selalu bertanya pada dirinya sendiri. Awal, orang cerdas itu jadi bertanya dengan dirinya sendiri dulu. Sebelum dia mengeluarkan. Itu cerdas. Nek nek wong pinter gak. Wong pinter itu. Karena gak sumber masalah. Mbok dirine ora ngerti ya ngomong. Jasa palsu. Itu orang-orang pinter itu. Bukan orang cerdas itu. Tapi orang-orang pinter. Dia belum pernah memegang, dia pernah melihat aslinya kok wis ngomong binapal. Nah itu wong pinter itu. Orang wong cerdas. Nek wong cerdas gak gelem ngono kuwi. Nah, seperti itu. Karena kecerdasan itu adalah sedikit bertanya. Kecerdasan. Gitu. Jadi kecerdasan itu menganalisisnya sampai mensintesa paham. Makanya kalau orang cerdas itu nun sewu, dia bertanya hanya 1 kali, 2 kali, tidak sampai 3 kali. Yang dimasuk tidak 3 kali itu 1 pertanyaan. Aja ngene ana wong sekolah wis banu sekolah SMA, aku wis takok ping pindho wis ra takonen ora ngono. 5 tambah 5 iku 10. Lali 5 tambah 5 pinten Pak Guru 10. Engko jam 5 ping 3 iku rampung. Nek nganti ping 4 pelanggaran iku. Aduh. Iku dinyatakan carane wong wis ora wong cerdas gak wong pinter gak. Nah, seperti itu. Jadi yang maksud kalau orang cerdas itu di dalam ilmu hakikat malah bertanya itu hanya 2 kali. 3 kali itu perpisahan. Karena nun sewu di dalam hakikat boleh bertanya 2 kali. Misalnya permasalahan 1 tanyakan 2 kali. Jangan tanyakan 3 kali. Itu nek sampean 2 kali itu tidak paham, tafakur. Berarti durung lakoni. Wis pokoke nek tanya 2 kali setelah ora paham lakoni ben paham. Pahamnya nek dilakoni nanti dapat ilmu. Gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu yang maksud ora kok sak murid takok mung ping pindho tok ya murid gak pinter-pinter padha wae. Tapi 1 permasalahan jangan diulang sampai 3 kali. Engko gurune jawab ngene saya mbok tambahno sampai ping 4. Nanti kalau kamu di level itu kamu sudah tidak bertanya. Adalah seperti itu. Monggo wonten sing dipun letake. Sampun nggih. Nggih nek sampun kula tutup. Berarti pun paham ayat Al-Baqarah ayat 30 ini. Yaitu wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu wa nahnu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sudah paham bahwa kontekstualnya adalah Allah memberitahu kepada malaikat, kemudian malaikat ini ada sifat iri, kepengen dipilih. Gitu. Ini ada malaikat yang enggak stabil, akhirnya jadi harut marut nih. Wong iri, itu senengane. Ngaten saking kawula billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.